Oke, baik. My name is Henry Gunawan. My subject is English language. Okay, I am teacher language in SMA 11 Samarinda. Okay, nanti saya akan menjelaskan lagi. Today I would like to explain about descriptive text. Okay, hari ini saya akan bercerita tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Saya yakin kalian sudah pernah memahami apa itu descriptive text. Di sini saya akan share tentang descriptive text. Oke, oke. Ini. eh oke, sudah ngelihat di layar, anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Oke. Teks deskriptif material pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 pada hari ini itu adalah namanya describe something to detail talking about the something. Oke, like the people, like to the thing, like to the animals. Oke. Ah, itu hari ini. Yes, okay. I would like to introduce my name. Okay, can you look in my biodata? Okay, my name is Henry Gunawan. My graduate is Strata 2 English Language, Universitas Mula Warman. I am Javanese. I have studied English about, sorry, I am teaching English about 26 years. I was born in Medan. I have two children. I have one wife. Oke, silakan. Kalau mau nomor HP saya di sini lupa. Nomor handphone saya 0811 5523 triple 7. Oke. Oke, next. Videonya dibuka aja lah, biar saya ngelihat ya kan. Masa saya aja yang buka videonya. Oke. Ah, jadi open your video, jadi saya bisa jelaskan dengan enak. Oke, kalau jelaskan nggak ada videonya itu kayaknya ngomong dengan siapa gitu, kayak saya wawancara gitu aja di radio. Oke, baik. Pertama adalah pengertian tentang teks deskripsi itu apa sih? Ya, jadi teks deskripsi itu the best of the kind of the writing. The first make to level observation article and the profile of the someone. Oke, jadi teks deskripsi itu adalah yang menggambarkan bentuk tulisan mulai dari laporan observasi, artikel wisata hingga profil tokoh. Oke, the ability to the writing to deskripsi, you must be practice every week, every month to can become to the good uh, vocabulary. Jadi untuk kemampuan menulis teks deskripsi ini, kamu harus banyak melatih minimal dalam 1 minggu, 1 bulan untuk memperkaya kosakata. And the background of situation all detail. Jadi bisa menggambarkan sesuatu secara detail. Uh, itu adalah contoh artikel yang akan kita berikan nanti. Oke, artikel ini akan membahas tentang deskripsi ini akan membahas tentang ciri-ciri, struktur, jenis, fungsi, contoh teks deskripsi serta cara membuat dengan baik. Oke, oke, sorry. Oke, oke. Pengertian teks, the definition of the text description text, the generally text description is the kind of the apa hmm, the picture of the object, place, human and animals, or place uh, the heaven to the detail, making the reading can to follow your mind.
Jadi teks deskripsi itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, ya, tempat, orang, hewan, ya, oke, atau peristiwa-peristiwa secara rinci sehingga menggambarkan eh, pembaca dapat mengikuti pemikiran kalian seolah-olah dia mengikuti, ya, oke, merasakan apa yang dijelaskan oleh penulis itu bisa kalian rasakan dengan gambaran-gambaran yang kalian tulis nantinya. Nah, ya. Selanjutnya dengan kata lain, teks deskripsi memaparkan secara rinci, ya kan? Atau teks deskripsi ini bukan sekedar memberikan informasi. Descriptive text not just to give information, but give to the experience, ya, to reader, atau to reading. Jadi memberikan pengalaman kepada si pembaca. For example, someone to read describe to beach. Ya, misalnya seseorang sedang membicarakan atau memaparkan tentang pantai. Pembaca akan dapat merasakan semilir angin. The the reader, okay, can to feel the wind, see of the wind, listen of the something in the beach, okay, looking of the blue sky. Jadi seolah-olah kalau kita membaca tentang penulis orang itu tentang pantai, berarti kita akan bercerita tentang, oh di situ ada, kita bisa memandang pasir, bisa memandang lautan biru, lautan air laut biru dan sebagainya. Nah, seperti itu. Next, ini ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang descriptive text itu. Selecraft menyatakan bahwa descriptive text adalah wacana yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi descriptive text is the picture of the real time in the situation, look at the objects. Okay. Nah, itu ya. Itu menurut Kraft. Jadi uh, dia melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. The real time situation. Kalau Kraft itu menyatakan, menambahkan bahwa tujuan dari descriptive text ini adalah menciptakan imajinasi, making to imagination in our life for to the readers. Jadi menambahkan bahwa tujuan deskriptif adalah menciptakan imajinasi yang hidup dalam benak pembaca. Itu Gori. Kalau Mansun mendefinisikan teks deskriptif as teks background characteristics the object based on or experience the reality to written. Nah, jadi uh, kalau Mansun itu dia bertujuan pengalaman langsung oleh para penulis. Jadi penulis itu menggambarkan secara langsung pengalaman-pengalamannya sehingga ditulis sehingga menjadi suatu cerita yang menggambarkan sesuatu. Oke, next. Pengertiannya struktur. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang pengertian deskriptif sudah kita pahami, itu menggambarkan sesuatu yang real tentang siapa, orang, binatang, tempat, dan sebagainya. Nah, dalam penulisannya itu harus kita pahami juga. Yang harus kita pahami cara penulisannya apa? Dalam bahasa Inggris namanya ada descriptive text structure, ya. Strukturnya seperti apa? Nah, itu harus kalian pahami, ya. Struktur itu apa? Ya, struktur itu adalah tata bahasa yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh kaidahnya, ya. Struktur deskriptif umumnya terdiri dari dua bagian secara umum. Mengidentifikasikan. Bagian ini berisi mengenai atau menjelaskan umum tentang objek yang akan deskripsikan. Jadi sebelum kita menulis deskriptif teks ini, kita harus mengidentifikasi dulu sebelum kita menulis. Apa yang harus kita akan nuliskan nanti? Topiknya apa? Ya, kepada pembaca. Jadi sehingga apa yang akan kita tulis itu kita sudah mengetahui objeknya apa. Nanti tinggal masuk ke dalam topiknya apa. Oke. Next, contoh. Misalnya Pulau Bali. Orang udah terkenal dengan Bali. Bali adalah salah satu pulau terindah di Indonesia yang terkenal dengan
pantainya, budayanya, keramah tamahan penduduknya. Nah, itu adalah gambaran topik yang akan kita bicarakan, kita gambarkan dalam bentuk descriptive text. Ya, lanjut kita masuk ke dalam descriptive text-nya. Bagaimana ini merupakan inti dari teks yang tadi Bali ya. Nah, dari sini penulis menjelaskan ciri-ciri karakter, keunikan, objek secara detail. Ya, misalnya tadi kita akan bercerita tentang Bali, ya itu ada pulau terindah, ada pantainya, ada budayanya, ada keramahan. Nah, disitulah yang akan kita jelaskan secara detail kepada pembaca nanti. Dan penulis harus juga memiliki pengalaman dalam penulisan tersebut, dalam isi cerita yang nanti menjelaskan ciri-ciri budaya Bali seperti apa, ciri-ciri keramahan orang Bali seperti apa. Itu dalam bentuk tulisan nantinya. Terus keunikan budayanya seperti apa, keunikan orangnya seperti apa. Seperti contoh, Pantai Kute memiliki pasir putih. Nah, itu cirinya ya, Pantai Kute memiliki pasir yang lembut, ombak ombaknya tidak terlalu tinggi, yang cocok untuk berselancar, terus pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa seperti tersebut itu nanti bisa kita implementasikan di dalam tulisan kita sehingga para penulis nanti bisa sorry maaf para pembaca nanti bisa mengimajinasi sesuai dengan tulisan yang kita akan tulis. Oke, oke, sorry. The next kita masuk yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis descriptive text. Nah, kalian harus tahu ini jenis-jenis descriptive text ya. Sebelum menulis itu objek-objek apa yang akan kalian gambarkan ke orang atau kepada si pembaca. Ya, teks deskriptif diklasifikasikan berdasarkan objek, ya kan? Yang pertama itu adalah tempat atau place description. Jenis ini menggambarkan suatu lokasi, tempat, baik alam maupun manusia. Ya, kalau namanya sudah place, tempat, bisa museum, ya kan? Kayak kita di Samarinda itu Museum Tenggarong, terus yang ada di mana lagi Pampang, ya itu kan tempatnya, ya, oke? Itu bisa kita gambarkan, ya. Terus itu ada arum jeram yang mana-mana, ya kan? Terus sesuatu objek itu yang sebagai peninggalan wisata ya yang menggambarkan misalnya bisa kalau di sini kan bisa gunung, bisa pantai, bisa taman kota, museum, sekolahan, tempat wisata. Nah, itu tempat ya. Pokoknya tempat-tempat itu yang sifatnya bersejarah ya. Yang kedua, person describe. Person description itu bagaimana kita menggambarkan seseorang ya. Ya, baik itu pahlawan, ya oke, tokoh, penemu, nah, itu bisa kita ceritakan. Seperti kita kayak contoh di Kalimantan Timur itu ada, misalnya kita mau cerita Pak Awang Faruk, eh, menurut saya itu eh, Raja-Raja Kutai, nah itu silakan, ya oke. Tapi nanti kita akan menceritakan ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia. The next adalah object description. Objek itu adalah benda. Benda apa yang akan kita jelaskan itu biasanya bentuk, warna, ukuran, dan fungsi suatu benda tersebut. Nah, ya, yang seperti apa? Ya bisa kayak di sini ya bisa mobil, bisa rumah, bisa istana, bisa handphone, bisa karya lukisan. Nah, itu yang objek, ya, objek. Nah, selanjutnya ada animal description. Nah, biasanya kalau animal description itu berarti kita menggambarkan suatu binatang, ya. Binatang, hewan. Itu biasanya hewan kesukaan, misalnya kucing, ya, burung, anjing, yang sering di rumah kura-kura, ya, yang seperti itu yang ada di rumah kita atau yang bukan di rumah kita seperti burung enggang, burung kakak tua,
burung elang yang di luar, tapi itu bisa kita gambarkan secara detail. Ya, the last itu ada yang kelima itu adalah event situation description. Ini adalah menggambarkan situasi, kondisi suatu peristiwa. Ya, Eh, peristiwa-peristiwa ini biasanya terjadi the heaven of the traditional activity, like in Tenggarong. Tenggarong namanya seperti Erau Festival. Oke. Nah, itu bisa kita ceritakan. Perayaan-perayaan adat, kegiatan-kegiatan adat seperti yang ada di Pampang, di mana itu bisa kita ceritakan. Itu kita gambarkan dengan nama event description. Nah, dari lima ini nanti saya akan kalian suruh buat beberapa, mungkin tempat, hewan, orang. Nanti saya suruh kalian tulis, kalian gambarkan, bisa orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, silakan. Oke, nanti sebagai objek yang akan kalian ceritakan. Next, unsur teks kebahasaannya adalah if you want talking about the descriptive text, you have know about the structure. Okay, strukturnya itu apa saja penggunaan kata-katanya. Ya, adjektif itu jelas. Ada kata sifat, beautiful, uh, like this, clear, tall, short, okay, dan seterusnya. Jadi kata sifat ya. The next is noun, kata benda ya. Misalnya house, car, building dan seterusnya. Uh, especially in the descriptive text, you must be use the simple present tense. Okay. I think and I know, do you know about the simple present tense? Saya yakin kamu tahu nama simple present, ya oke? Simple present ini sudah biasa kita gunakan, ya. Ah, daily activity and general situation. Jadi fungsinya simple present itu adalah kegiatan sehari-hari dan kebiasaan umum or general activity tadi. Oke, the next verb kata kerja. Kalian harus tahu itu mohon maaf verbal. Oke. Kata verbal ini ya atau kata penghubung ya yang terletak di dalam setiap kalimat nanti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat dua atau induk kalimat dengan anak kalimat ya itu kalian harus bisa menunjukkan, for example, and then, after that, before, after, and etc. And the next keterangan tempat dan keterangan waktu. The manner of the time, the manner of the place. Oke. Uh, Kalian harus bisa menjelaskan juga keterangan tempat dan waktunya dengan jelas dan tepat sesuai dengan pengalaman kalian. And the last adalah majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa ini seperti smile, metafora, personifikasi, perbandingan deskripsi. Di sini maksudnya adalah gaya bahasa itu kalian bisa membuat sanjungan-sanjungan suatu acara event-event itu yang betul-betul kamu bilang is that very very beautiful, very very interesting. Jadi seolah-olah kegiatan itu betul-betul luar biasa dan someone never see and never heard. Jadi seorang itu tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat. And you make the situation for the reader making to the follow about your right, okay, and the follow and the situation make the feel like that about the situation and condition about your right about the descriptive tag. Okay, next. Oke, ini contoh teks deskripsi. Oke, agar teks deskripsi menarik, ikutilah langkah-langkah. If you want to make the text description interesting to the readers, you must be know of the steps. Okay, the first, you must be describe of the object. Tentukan objek yang akan dideskripsikan. Tentukan dengan clear and
clean, jelas, dan tepat. Pilih sesuai yang menarik, memiliki banyak detail untuk dijelaskan. Ya, oke. Okay. The next, collected data collected, okay, to direct to the resource. Jadi kamu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ya pada sumbernya. Jadi kumpulkanlah data-data melalui pengamatan langsung. Misalnya kamu lihat sesuatu kondisi, ya, amati warna, bentuk, bau, suara, atau perasaan yang muncul dalam objek tersebut. Contoh, kalian akan menggambarkan Sungai Karangmumus. Uh, if you want to describe of Karangmumus River, you must of come to the side of the Karangmumus River. Datanglah kamu ke Sungai Karangmumus, di bibirnya Karangmumus, di sisinya Sungai Karangmumus. Seperti apa? Kamu amatin di Sungai Karangmumus itu ada apa, warnanya seperti apa, ada apa, ya kan? Jadi kamu ungkapkan, kamu tulis secara garis besarnya dulu sebelum kamu menulis secara keseluruhannya. The next, you must be use a clean structure. Jadi kamu gunakan struktur yang jelas, ya, oke. Okay? Mulailah dengan mengidentifikasi, pengenalan, introduce, oke. Okay? So the next you describe detail, ya, oke. Okay? Menjelaskan secara detail, oke. Okay? Detail describe something to you want to do right your topic, and the next you must be use the rich of the language and variatif. Jadi gunakanlah kekayaan berbahasa dan variatif dalam berbahasa. Hindari pengulangan kata yang sama. Don't you make to review some word. Jangan menggunakan kata-kata yang sama. Misalnya, saya akan pergi ke Sungai Karangmumus. Saya akan berjajan di Sungai Karangmumus. Nah, itu ada pengulangan-pengulangan seperti itu akan mengakibatkan kejenuhan di dalam penulisannya. Pendengarnya, maksud saya, atau pembacanya. Oke, the next, gunakan uh, panca indera, use of the five signs. Oke, gunakan panca indera. Digambarkanlah melibatkan semua indera agar pembaca merasa tertarik dengan objek yang akan kalian bicarakan. And then next, gunakan majas atau gaya bahasa, ya. Jadi dalam penulisan deskripsi ini jangan lupa menggunakan kata-kata pujian yang seindah-indah. Tapi pujian itu memang benar-benar realistis ada di lapangan. Kalau kita memuji itu bagus-bagus, kalau itu kurang bagus, memang kita harus gambarkan itu kurang bagus. Ya, jangan kita tutup-tutupi karena kita menggambarkan situasi dan kondisi suatu tempat, seseorang, dan kondisi bangunan, acara, dan seperti apanya. The next, revisi dan perbaiki teks. Maksudnya apa? Revision, if they had the make the mistake, you must be about the corrects. Okay, this is make not good or good, and etc. Okay, the next, the next, kesalahan umum. Yep, ya. Bapak sudah habis Pak, ini Pak Hendra sudah mau masuk, sudah masuk tadi keluar lagi Bapaknya. Ini kan baru aja, baru setengah jam. Jamnya sampai 8.50. 8.50 kah? Oh ya sudah. Oke, untuk anak-anakku sekalian, untuk pertemuan saya for this morning, time is up. Nanti akan saya lanjutkan lagi uh, di GC ya. Silakan nanti buka di GC, nanti ada apa yang akan saya jelaskan di GC itu ada, silakan kalian baca beserta tugasnya karena waktu kita sudah habis, akan dilanjutkan dengan guru selanjutnya. Mohon maaf kalau omongan saya terlalu cepat ya. Nanti kalau memang perlu silakan bertanya. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Jilda dan Karisa ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada, Pak. Oke, Nggak terima ada, kasih. Pak. Terima kasih untuk hari ini pertemuan kita. Semoga kalian sukses selalu.
Eh, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silakan nanti dibuka di GC ya anak-anakku sekalian ya, Baik, ya Pak. di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.